visi yang Tuhan taruhkan bagi kita. Kita butuh api Tuhan yang terus menyala dalam hidup kita, dalam batin kita. Kita sebagai wanita harus tetap kuat, tangguh, menghadapi apapun tantangannya. Kita harus tetap setia berdoa, kita harus tetap setia tekun dalam memuridkan. Kadang mungkin agak ada bawa emosi jiwa sedikit ya, ada air mata, ada kelelahan, tapi itu salah satu bagian untuk kita berproses makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan untuk kita mengobarkan karunia Allah. Berarti Tuhan sudah menaruhkan karunia itu dalam diri kita, menaruhkan api itu dalam diri kita. Bagian kita, tugas kita untuk menjaga api itu, untuk mengobarkan setiap karunia yang Tuhan beri bagi kita. Kita sebagai pembimbing PA, sebagai ibu gembala, kita menolong yang lemah, kita kuatkan, yang letih lesu kita bangkitkan kembali. Dan semua itu, mari kita menjaga api itu. Karena di dalam setiap wanita yang memiliki api akan melahirkan generasi yang memiliki api yang menyala. Dan setiap wanita yang tekun, setia dalam doa akan melihat terobosan dalam setiap pelayanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat untuk kita, setiap kita di sini untuk mengikuti seminar sore hari ini. Dan saya percaya ada satu yang Tuhan taruhkan bagi kita, satu kebangkitan, satu pemulihan, satu kekuatan yang baru untuk kita bersama-sama melakukan visi Tuhan. Mari kita satukan hati untuk kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat sore hari ini karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami bersyukur untuk setiap rekan-rekan yang Bapa hantarkan untuk bisa ada di dalam ruangan Zoom. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami rindu sekali Engkau mengobarkan api-Mu Tuhan dalam setiap kami. Sehingga kami terus berada dalam pergerakan Tuhan, berada dalam kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan di depan ini. Dan kami berdoa berkati dari awal urapi Tuhan, dari awal acara sampai dengan akhirnya. Setiap rekan-rekan yang terlibat Tuhan, rekan health, multimedia, rekan pemain musik, WL singer, semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapi. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Ivon sebagai narasumber. Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa yang daripada Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan beri kepada kami hati yang lemah lembut untuk diajar, telinga yang terus mendengarkan Engkau Tuhan. Dan satu tekad untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga selesai dari acara ini Tuhan, kami mendapatkan api-Mu Tuhan. Api yang terus menyala-menyala 5 kali lipat kami berdoa Tuhan. Dan segala kemuliaan, kehormatan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi api itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali sore hari ini. Hari ini kita akan mendapatkan impartasi, sesuatu yang baru. Jaga api tema kita pada sore hari ini. Saya masih ingat tema Virtus Woman beberapa waktu yang lalu tentang Fire Get Fire. Ini tidak pernah saya lupakan. Karena itu sore hari ini mari sama-sama kita buka hati kita buka pikiran kita untuk kita menerima impartasi yang baru. Kita sama-sama serukan sebuah pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu. Kami umat yang ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami umat yang Kau tebus Tuhan, mengangkat pujian bagi-Mu. Mari sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang mengangkat pujian bagi-Mu. Mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kita berdiri, amin. Kemanapun kita akan pergi, di situ pasti, oh di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, berlari sampai mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kita percaya api kemuliaan-Nya sudah Tuhan curahkan bagi kita. Amin. Kita serukan sama-sama api kemuliaan-Nya. Haleluya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil
memanggil semua gereja Tuhan bersatu. Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari sama-sama dengarkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah, menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaan-Nya, kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Katakan sekali lagi, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Bahwa Yesus api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih untuk api Roh Kudus yang Kau curahkan dalam hati kami. Tuhan, sore hari ini kami wanita-Mu datang menghampiri Engkau. Kami haus, kami lapar, kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rabasyakana ya ralabasyakana. Rabasyakana ya ralabana masyakana. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun.
dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tidak ada Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada
jauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak sakit penyakit Tuhan, tidak pencobaan Tuhan, tidak penderitaan Tuhan. Engkau Yesus, sahabatku. Oh tiada satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Lepas dulu. Engkau peduli, Engkau memperhatikan seluruh bagian hidup kami, bahkan selai rambut kami ketika jatuh dan diperhatikan oleh Engkau. Kami tahu, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, dan kami mau datang kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan, bersama-sama mengenal Engkau dan menyelesaikan menjadi rencanamu. Dalam nama Yesus kami merindukan api-Mu Tuhan. Kami merindukan pengurapan yang semakin luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami berdoa supaya Engkau menjagai seluruh alat-alat yang kami gunakan. Semua internet yang kami gunakan. Kami menolak segala gangguan-gangguan. Dan kami berpercaya di dalam nama Yesus dari ujung utara, ujung selatan, seluruh Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa akan mendengar suara-Mu dengan jelas, dengan lantang. Supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kita katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih. Shalom ibu-ibu semuanya dan saudara-saudaraku yang kekasih. Shalom. Saya bersyukur sekali pada sore hari ini di Bandung ya. Teman-teman saya di Papua, di Maluku sudah malam hari. Bersyukur kita bertemu tempat ini dan sesuatu yang menggairahkan saya. Ternyata yang mendaftar itu hampir 500 orang, 400 sekian. Puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi para ibu-ibu yang haus, yang lapar, ingin merindukan sesuatu. Pasti ibu-ibu bukan kurang kerjaan tuh teman-teman semua, bukan kurang kerjaan ya mau hadir tempat ini menyediakan waktu. Tapi kan ada satu kerinduan, ada sesuatu yang ingin ibu-ibu, teman-teman, saudari-saudariku yang ingin dapatkan sesuatu. Dan saya percaya bukan hanya karena saya menyampaikan firman, tapi karena ada kekuatan bersama, ada kuasa ketika kita bersatu, bersehati, bersepakat untuk menyelesaikan visi yang dari Tuhan. Amin saudara-saudara semua, ibu-ibu semuanya. Oke, saya akan masuk hari ini kita melanjutkan sebuah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mom Eli sudah menyampaikan tentang tetap menyala, kemudian berlari-lari pada tujuan dari Ibu Elsa. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang jaga api. Wow, apa sih itu tentang jaga api? Ya luar biasa, karena ketika saya berdoa, saya pikir apa Tuhan, ibu-ibu ini orang-orang yang luar biasa. Rekan-rekan sekerja saya ini orang-orang yang sudah tahunan ikut Tuhan. Mungkin sudah banyak hal yang mereka alami. Tapi pada malam ini kita akan sepakat untuk melihat apa yang Tuhan mau tambahkan. Apa yang Tuhan mau kobarkan kembali dalam hati kita. Supaya kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Oke, kalau kita lihat di dalam Alkitab, api itu melambangkan sesuatu banyak hal ya. Kita bisa lihat api itu melambangkan banyak hal, bisa dilanjutkan. Oke, sebelum saya mungkin masuk ini, sebelum saya ingin memperkenalkan, saya Ibu Ivon dari Raja Wani dari GKKD Bandung Pusat. Selamat bertemu dengan selamat berkenalan buat semua rekan-rekan sekerja, buat semua para gembala, ibu-ibu dan juga para pelayan Tuhan dari ujung utara Indonesia, ujung barat, ujung timur Indonesia, bahkan yang ada di bangsa-bangsa.
Puji Tuhan, saya akan bicara tentang api. Nah, kita lihat api seperti ini. Kalau kita lihat ternyata Alkitab bicara tentang api sebagai sesuatu lambang. Ada banyak hal yang dijelaskan dalam Alkitab ya. Dikatakan bahwa api itu seperti melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Ketika Musa masuk sedang di padang gurun, dia masuk dalam semak duri perapian, Tuhan mengatakan, Musa tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Jadi dia melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Dan api itu juga melambangkan Roh Kudus. Ketika kisah para rasul mengalami sebuah kejadian yang sangat spektakuler. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka, maka ada sebuah ilustrasi digambarkan dengan api. Karena api punya sesuatu kekuatan, punya daya bakar, punya kemampuan untuk menghanguskan, membersihkan. Dikatakan bahwa api melambangkan juga semangat dan gairah untuk mengikut Tuhan. Apalagi kita lihat dalam api ini ternyata dia punya kekuatan, punya karunia, punya energi untuk yang dari Tuhan di dalam Timotius 1 ayat 6. Dan kita bisa mengobarkan, kita bisa mendapatkan sesuatu di dalam kita menggunakan api Tuhan ini. Dan di dalam imamat dikatakan api di atas mezbah melambangkan sebuah kobaran penyembahan yang kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa api itu melambangkan sebuah yang menghanguskan, sesuatu yang menghancurkan. Dan ini Tuhan ingin apa yang kita lihat di dalam lambang ini hidup di dalam hati kita. Itu juga ada bekerja di dalam hati kita. Dan kalau kita lihat dari mana sih asalnya api? Supaya api ini menyala ada beberapa hal yang penting. Yang pertama harus ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya, sekalipun ada mungkin bara api, ada minyak tidak akan menyala. Kemudian harus ada oksigen. Coba kalau Anda tutup apinya, hilang semuanya. Kemudian ada lagi yang lain, harus ada minyaknya. Karena kalau nggak ada untuk yang membakar, tidak bisa juga api lama-lama habis kalau tidak ada yang membakar. Dan karena itu kita harus menjaga api itu. Kita lanjutkan lagi, dari mana sih api itu berasal? Api itu bisa macam-macam. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, api itu berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam imamat dijelaskan bahwa dan tentu karena datang dari Tuhan sifatnya kudus. Makanya kita belajar di dalam firman Tuhan, kalau kita mau menjaga api dalam hidup kita harus kudus. Karena Allah tidak bisa sesuatu yang tidak kudus. Tidak bisa berdampingan dengan sesuatu yang mungkin kita pikir aktivitas. Kemudian Tuhan meletakkan itu di dalam hati yang orang-orang yang percaya. Dan supaya dijaga agar tetap menyala. Bahkan di dalam imamat dikatakan imam itu harus menjaga agar api tetap menyala di atas mezbah. Kita bisa lihat imamat 6 ayat 9, 12 dan 13. Jadi tiap pagi harus dijaga. Harus tidak boleh membiarkan sampai api itu mati. Supaya api itu bisa terus menjadi sebuah ukupan yang kudus. Sebuah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan siapa yang mengenal api dalam hidup kita? Yang pertama, kita mengenal diri kita sendiri. Nanti kita akan lihat ya. Karena itu sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi sebuah mandatori. Sebuah ketentuan di mana kita mau mendapatkan api. Dan juga menjaga hati kita. Tidak bisa kita hanya sekedar aktivitas. Karena kita nggak bisa sogok Tuhan. Api itu tidak hanya sekedar karena saya rajin ke gereja. Tapi api itu lahir dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dialah sumber daripada api itu. Dialah sumber yang tidak bisa kita beli. Banyak hal yang mungkin kita bisa lihat. Iblis bisa menipu. Memberikan hal-hal yang sifat mujizat. Tapi dia tidak bisa memberikan karena di dalam api itu ada hatinya Tuhan.
ada hatinya Tuhan, ada pribadinya Allah. Nah, sebagai pelayan Tuhan, saya percaya bahwa ibu-ibu yang hadir di tempat ini bukan hanya sekedar orang-orang yang aktif di gereja, tapi mungkin sudah bertahun-tahun melayani sebagai gembala. Ya, kemudian ada juga banyak pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita mau menjaga punya api, itu bukan untuk kita sendiri. Tapi kita harus menjaga kawanan yang Tuhan percayakan. Apakah itu anak PA? Sangat bergantung pada kita juga sebagai pemimpin. Kalau kita berada dalam kondisi yang mungkin letih lesu, biasanya itu terlihat juga dalam jemaat yang mungkin letih lesu. Tetapi kalau kita punya api, maka itu akan menjadi sebuah transformasi. Api menyalakan api. Kemudian dikatakan dan itu menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi dan keluarga, tapi untuk kawanan domba yang Tuhan percayakan. Suatu saat Tuhan akan tanya, apa yang kau lakukan untuk orang yang Tuhan percayakan? Dan kita rindu bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan memiliki apa yang kita punya. Kalau kita punya api, kita juga akan mengalirkan api yang sama kepada orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, kawanan domba yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Dan kita lihat bahwa mesbah itu harus berkobar untuk dijaga. Kalau kita hidup di dalam api Tuhan, maka selalu ada yang namanya inner driving force. Apa pula itu ya? Tapi saya suka dengan istilah ini. Sebuah kekuatan, sebuah kehidupan yang lahir dari dalam, yang dikontrol oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan bilang, kita adalah tawanan roh. Kita adalah sesuatu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa dipimpin oleh banyak hal. Oleh pemikiran kita, oleh banyak hal. Makanya, tapi ketika kita mengalami sebuah kekuatan yang dari dalam, itu mengalahkan kekuatan yang dari luar. Mungkin kita mengalami duka cita. Mungkin kita mengalami permasalahan. Tapi ketika dari dalam itu datang, menghibur hati kita, memberikan kekuatan. Pasti ibu-ibu tahu ya, pada waktu kita mengalami sesuatu, mungkin tekanan dari luar, pusing kepala kita mengalami, aduh Tuhan, masalah ekonomi, masalah pelayanan, masalah banyak hal. Tapi ketika kita datang dalam keteduhan dengan Tuhan, kita akan merasakan ada sesuatu kekuatan yang sirna. Semua itu akan sirna di sekeliling kita ketika kita mengalami sesuatu kekuatan yang dari dalam. Dan firman Tuhan bilang juga bahwa kalau kita mengalami sebuah kekuatan api yang dari dalam, yang datang dari Tuhan sendiri, maka kita akan mengalami sebuah kehidupan, kualitas kehidupan sama seperti Tuhan Yesus yang miliki. Karena api itu datang dari Tuhan sendiri. Apa yang kita bisa rasakan? Kita akan merasakan kobaran-kobaran api. Ibu-ibu akan merasakan kalau bertemu dengan orang yang penuh dengan api, saya seperti disulut. Ya saya pasti, aduh saya semangat banget. Habis ngobrol sama kakak ini, ngobrol sama ibu ini, saya kok jadi semangat lagi ya. Saya tadi merasa lelah, tapi karena api itu sesuatu yang kita bisa transferkan dan itu tidak kelihatan secara mata. Tidak terlihat secara kasat mata, tidak juga melihat karena kita sangat antusias. Secara manusia mungkin ada yang lemah lembut, ada juga yang aduh saya gak punya api ya. Atau mungkin ada yang tetap semangat, tapi itu mungkin tampak fisik lahiriah. Tetapi kalau kita mempunyai api itu akan terasa karena itu datang dari dalam. Ini sebuah kehidupan yang dari dalam. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Dan kita tidak mudah menyerah. Selalu ada kekuatan dari dalam yang mendorong kita untuk yes, saya punya pengharapan. Yes, saya punya kekuatan. Saya punya firman yang hidup. Atau kadang-kadang kita merasa kenapa ya saya mengalami, tapi ketika kita datang dan kita bergaul dengan firman-Nya, kita akan merasakan kekuatan. Ibu-ibu kita perlu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita gampang dikontrol. Pikiran, perasaan, keinginan kita gampang diatur oleh Tuhan. Pikiran kita ini sangat liar. Keinginan kita juga sangat liar dan kadang-kadang tidak bisa terkontrol. Sekalipun kita bilang kita manusia rohani, tapi kita punya banyak sisi gelap kalau kita belum selesaikan dengan Tuhan. Karena itu kita perlu diterangi dan perlu api untuk melihat dengan jelas kira-kira seperti apa bagian hati kita. Dan itu perlu kita kedekatan dengan Tuhan supaya kita bisa bedakan. Ini pikiran saya atau ini pikiran Kristus. Ibu-ibu yang punya suami, kalau suami saya datang mobilnya, kita langsung tahu itu mobil suami saya.
atau pakai motor, itu motor suami saya. Bener ya? Langsung, itu padahal mungkin mobil tetangga juga sama. Tapi kita tahu banget bahwa itu punya suami saya. Atau saya mendengarkan suami saya dari jauh, saya kan tahu itu suami saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan yang dekat dengan suami saya. Kalau, atau mungkin yang tidak belum menikah, ibu-ibu mungkin kenal dengan saudara kandungnya, dengan ibunya dengan jelas. Tidak perlu dibilang, dari jauh juga saya tahu bahwa itu kakak saya, itu adik saya. Dari dengar suaranya saya tahu bahwa itu saudara saya. Kenapa? Karena kita punya kedekatan dengan orang itu. Kita punya hubungan emosional. Kita punya sesuatu yang membuat kita merasakan kedekatan dan sesuatu yang luar biasa. Dan maaf, ini bisa dilanjut lagi ini. Mungkin ada yang lewat, ya dilanjut lagi, silahkan. Tadi kelewatan. Kita bersuka cita dan jadi kita tidak mudah menyerah, sabar dan bertekun. Itu karakternya Kristus sama dengan kita miliki. Dan Anda bilang tidak, kita memang sedang bertumbuh. Tetapi secara genetik, secara DNA, apa yang dimiliki Kristus, kita miliki juga. Ibu-ibu, teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan? Karena kita dilahirkan dari benih yang sama. Dilahirkan dari sebuah sel yang sama. Berarti semua secara genetik kita juga apa yang dialami oleh Kristus kita juga akan alami. Dan kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan mengalami seperti ini. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur pada keadaan yang buruk. Kalau kita dapat misalnya duit banyak, wah kita bisa loncat-loncat. Tapi coba kita tiba-tiba harus bayar uang kuliah anak, uang sekolah anak. Kita hitung-hitung, ini kayaknya cukup seminggu lagi. Kumaha ini, bagaimana caranya nih saya harus bayar. Apa yang ibu-ibu rasakan? Bisa nggak bersuka cita? Tetapi kalau itu datang dari Roh Kudus, kita selalu punya keinginan untuk bersuka cita. Puji Tuhan, sekarang saatnya saya akan melihat mujizat Tuhan bekerja. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, jangan kita bilang, wah saya ini, tapi ini saatnya mujizat Tuhan bekerja. Wah, supaya saya tahu bahwa saya punya Allah yang bisa diandalkan, saya punya Allah yang luar biasa, saya punya Allah yang tidak terbatas. Ya, jadi dikatakan kemudian tidak menyimpan kesalahan. Ibu-ibu, ini permasalahan banyak wanita. Tapi bukan wanita, pria juga seperti itu kali ya. Kadang-kadang dia bisa menjadi rekan sekerja kita. Ketika muncul masalah, dia bisa menjadi lawan kita. Bisa menjadi teman di mana kita tidak bisa berdamai, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Kita harus jujur untuk mengatakan bahwa mungkin di sekeliling kita banyak terjadi seperti itu. Dulu dia anak PA kita, anak kesayangan PA kita. Tapi ketika dia mungkin mencari jalannya sendiri, kita tidak bisa melihat. Nah, banyak hubungan yang rusak dan kita membiarkan hubungan rusak itu karena di dalam Kristus kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Dan kita bisa lihat bagaimana hubungan kita mungkin dia bisa berbeda pendapat dengan saya, berselisih pendapat dengan saya. Tetapi saya tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena saya punya kasih ini tadi yang dari dalam. Bukan karena kekuatan saya dan sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kadang-kadang kita perlu penghargaan manusia. Kita jujur ya, kita tidak bisa mengatakan, saya sih kebal terhadap yang itu ya. Tapi kadang-kadang saya mengakui bahwa kadang-kadang ketika engkau sebagai gembala tidak diperlakukan sebagai seorang gembala, bagaimana reaksimu? Orang ini kok nggak menghargai saya, sudah dikunjungi, sudah malah saya nggak dihargai, malah saya nggak, ini bahaya laten seorang pemimpin. Ya bahaya, karena kadang-kadang seringkali kita sangat haus pujian. Bukan berarti kita tanpa kita sadari, tapi seringkali itu yang terjadi. Saya butuh sebuah penghargaan, pengakuan, rekognisi, penghargaan yang datang dari manusia. Dan keberhargaan itu menjadi sesuatu, status sosial, kemudian mungkin status dalam pelayanan. Kadang-kadang orang-orang ketika sudah tidak menjadi struktur, merasa saya tidak perlu lagi melayani. Saya bukan struktur. Lah, yang kita layani siapa? Kita layani Tuhan atau kita melayani gereja? Kita melayani sebuah persekutuan, itu medianya, tempat di mana kita menyalurkan hati kita untuk Tuhan. Tapi yang kita layani adalah Tuhan. Mau saya dapat penghargaan, mau saya menjadi struktur, saya tidak struktur, saya nggak menggeser hati saya untuk ini. Dan ini
saya bilang tadi bahaya laten ya, pemimpin-pemimpin ketika kita mungkin ini kita perlu mengecek hati kita seperti itu. Dan dikatakan tidak terganggu, mengalami, dan apa yang paling luar biasa? Mujizat, tanda-tanda itu hal biasa. Tanda-tanda dan hal itu hal biasa. Kenapa? Karena itu dikatakan dalam firman bahwa mujizat, tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Dan selalu, dan yang salah satu hal yang seringkali saya coba untuk belajar dari firman Tuhan dan mengecek hati saya ketika saya mendengar orang berdosa dan saya tidak punya passion lagi. Kadang-kadang kita merasa, biasa banyak orang berdosa. Tapi kalau kita punya hati Tuhan itu seperti mengganggu hati saya. Itu seperti menggelitik hati saya. Aduh Tuhan, saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Paling tidak saya punya perhatian. Kadang-kadang saya tahu dalam kesibukan kita kadang-kadang mendengar berita-berita seperti itu hal yang biasa. Tidak lagi menggairahkan pada kita. Dan itu salah satu hal yang saya seringkali, Tuhan tolong saya perlu mengecek hati saya. Apakah saya menjadi sangat pasif? Dan saya merasa karena saya sudah puluhan tahun di gereja, puluhan tahun melayani, saya merasa hal-hal yang dosa itu tidak lagi sesuatu yang penting. Saya melakukan dosa itu, saya seperti menjadi orang kebal dosa. Kebal karena saya merasa saya sudah pemimpin, saya sudah istri pemimpin. Padahal ya tetap aja kalau saya salah ya saya salah. Kalau saya terlambat ya saya terlambat. Kalau saya ini ya saya tetap melakukan kesalahan. Saya tetap tidak kebal terhadap dosa hanya karena saya seorang pemimpin. Hanya karena saya seorang yang sudah lama mengenal Tuhan. Dan kita tetap harus menjaga. Nah, kita melihat bahwa dalam proses pembentukan Tuhan kita melihat sebagai sebuah anugerah. Itu tidak semua kita bisa proses. Banyak orang tidak bisa menghargai cara Tuhan mendidik kita. Kalau Yusuf tidak menghargai didikan Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi Perdana Menteri di Israel, di Mesir. Kalau Yusuf tidak menghargai atau para hamba-hamba Tuhan di dalam Paulus tidak menghargai didikan Tuhan, dia berhenti di tengah jalan, dia tidak akan mencari seperti yang terakhir. Yang kita baca dalam Alkitab. Wah kita baca luar biasa ya Yusuf ini, tapi kita tidak berada dalam posisi itu. Coba kita berada dalam posisi itu, mungkin kita sudah menyerah. Ibu-ibu ya kadang-kadang kita, aduh Tuhan saya seperti ibu sudah menyerah. Tapi karena kita tidak berada dalam posisi itu, kita tidak bisa merasakan. Tetapi sebenarnya didikan Tuhan itu sangat berharga, sangat luar biasa. Dan kita akan mengalami ketika kita mengalami api Tuhan, kita tidak pernah merasa didikan itu sebagai hukuman. Kita tidak merasakan didikan itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menurunkan derajat saya. Atau cara Tuhan untuk membuat saya, tapi sebagai satu cara untuk saya semakin maju dan semakin maju. Ya, tapi ketika kita mengalami api yang besar, kita lanjut lagi. Ternyata, bisa dilanjutkan slide-nya. Ternyata api itu bisa padam. Benar gak? Ibu-ibu, dan apakah api dalam hati kita juga bisa padam? Firman Tuhan bilang, jangan padamkan roh. Berarti api dalam hati kita juga bisa padam. Ukuran waktu kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Kalau tidak dijaga, dia bisa padam. Atau bisa redup nyalanya. Nah, jadi hati-hati. Atau ada juga di dalam firman Tuhan dikatakan ada api yang asing. Ketika anak-anak Harun mencoba untuk mempersembahkan persembahan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi itu adalah api asing. Yang dimana mungkin kita melakukan aktivitas kita, tapi itu tidak sesuai apa yang di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menilai apakah kita punya api asing atau api yang kudus. Kita tidak bisa menilai, tapi Tuhanlah yang menilai. Nah, saya melihat di dalam Alkitab, dalam pengalaman sehari-hari, kadang-kadang kita bisa tetap semangat melayani segala sesuatu. Tapi sebenarnya kita sudah kehilangan gairah. Jadi banyak pekerjaan yang kita lakukan secara rutinitas. Karena saya gembala, karena saya pelayan Tuhan, saya harus datang dong untuk mengerjakan. Tapi saya sebenarnya sudah tidak punya gairah. Saya sudah tidak punya sesuatu, tidak ada kuasa yang bekerja dalam diri saya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tentu saya harus ini. Makanya kita harus menjaga supaya tidak ada tidak ada masker,
tidak ada masker ya Ibu, bukan masker untuk membersihkan tapi tidak ada topeng di dalam hidup kita. Masker untuk nutupin kita kecantikan ya, tapi topeng yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita kehilangan gairah dan kita tahu kehilangan gairah itu seperti apa. Kadang-kadang kita mungkin ada saat dimana kita mungkin merasa capek untuk melakukan sesuatu berbulan-bulan dengan kegiatan dengan masalah yang sama. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan merasakan selalu ada api, selalu ada dorongan dari dalam yang membuat saya mengerti bahwa saya harus menyelesaikan itu. Kadang-kadang mungkin kita seperti beberapa kisah dalam Alkitab ya, kita seringkali Tuhan saya ingin berhenti, tengah jalan, sebentar lagi, satu langkah lagi, tapi kita sudah selesai. Kita ada banyak mungkin kisah yang terjadi. Dan seringkali kita fokus pada diri sendiri dan masalah sendiri. Tanpa kita sadari, kita bisa hidup dalam fokus. Kemudian juga kita mulai banyak kompromi. Dulu nggak boleh, sekarang menjadi boleh. Dulu toleransi, sekarang tidak toleransi lagi. Nah, bukan berarti memang kita perlu hikmat dalam banyak hal ya. Jangan kita seperti, tapi kadang-kadang kita menurunkan sebuah standar. Bukan karena apa, tapi karena kita mungkin sudah capek atau kita merasa ya nggak apa-apa dong karena seperti ini dan ini. Dan dalam kompromi, dalam toleransi. Tetapi sebenarnya waktu dan permasalahan bisa jadi ujian menyala api. Ibu-ibu, biasanya dalam keadaan kita mengalami masalah, kita tahu kita berada di level mana. Ya ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, kita tahu kita sedang berada di level mana. Apakah kita sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Ya, dan baik-baik saja, kita lihat kisah Daud. Daud punya sebuah cerita yang sangat luar biasa. Dia dari sebuah orang yang tinggal di padang gurun, ya dibesarkan di padang gurun sebagai penjaga domba dan dia memelihara kambing domba dan dia bisa dipromosikan Tuhan sampai level yang sangat tinggi sebagai raja Israel. Kita lihat bahwa perjalanan dan juga banyak hal yang terjadi mungkin membuat dia bisa mundur di tengah jalan. Dan banyak cerita dalam Alkitab kita bisa lihat juga mereka berhenti di tengah jalan tidak melanjutkan apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan nyatakan visi yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan waktu akan menjadi ujian permasalahan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan di garis akhir. Perjuangan akhir kita. Kita bisa starting well, tapi kita belum tentu finishing well. Dan waktu demi waktu itu adalah ujian untuk melihat sampai di mana kualitas saya. Bagaimana saya menjaga api Tuhan itu. Dan finishing well di dalam hidup kita untuk melihat nyala api yang semakin luar biasa. Dan kalau kita lihat ibu-ibu, pasti ibu-ibu mengerti ya, kondisi dan sebagai ibu-ibu, sebagai mungkin ibu rumah tangga, selalu kita seperti merasa tidak pernah cukup waktu. Dari pagi, sekalipun yang sudah bekerja seperti saya ini, saya rasa saya sibuk banget. Tapi ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu yang juga tidak bekerja, mereka bilang rasanya nggak cukup juga 24 jam. Benar ya ibu-ibu? Nggak cukup juga. Sebentar jemput anak, sebentar ke masak, sebentar beresin rumah. Sebentar, pokoknya ada aja. Jadi saya bilang bukan hanya saya yang bekerja ya bekerja ini merasa kekurangan waktu. Ternyata ibu-ibu, saudara-saudariku yang tidak bekerja juga selalu merasakan kekurangan waktu. Setuju ibu-ibu? Atau ibu-ibu selalu merasa kelebihan waktu? Ya, jadi kita ada waktu di mana kita bisa melihat kualitas hidup kita. Bagaimana kita bisa melihat dan sebenarnya kalau kita punya api, kita akan kreatif. Ya, kita akan kreatif. Kenapa? Karena ada ide-ide Roh Kudus yang Tuhan berikan ada kehadiran Tuhan tuh bicara tentang kreativitas, bicara tentang ide-ide segar yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan di dalam kita. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini jaga api. Roma 12 ayat 11 dikatakan janganlah hendak kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi sebelum roh saya menyala-nyala ternyata paling penting adalah kerajinan. Ketekunan di dalam
membangun sebuah, menjaga api itu. Dikatakan baru kita layani Tuhan. Jangan, kita bisa melayani tapi roh kita tidak, bukan dalam keadaan mungkin yang menyalanya berkobar-kobar. Anda akan bisa merasakan kita melayani kadang-kadang memang capek, tapi ketika roh kita berkobar-kobar, kita selalu merasa ada gairah baru, ada semangat baru. Saya ingin tetap capek, memang physically capek ya, tapi kita selalu merasa ada sesuatu yang mendorong saya untuk melayani, untuk ini, dari sini, tapi kita tidak punya ada tenaga tambahan. Ada sebuah sebuah tenaga tambahan, energi tambahan ketika roh kita menyala-nyala. Dan dikatakan layanilah Tuhan. Jadi bagaimana dan apa yang saya harus lakukan? Membangun keintiman, kedekatan dengan sumber api. Dan juga dengan sumber minyak itu. Cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar sebenarnya dibedakan oleh satu hal. Punya minyak, tidak punya minyak. Hati mah sama-sama punya hati. Sama-sama menantikan pekerjaan Tuhan yang besar. Sama-sama merindukan, menyiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Mereka sedang menyiapkan sesuatu, menunggu pengantin datang. Mereka melakukan hal yang sama. Tapi Anda ingat, saudara-saudaraku ingat bahwa hanya satu yang membedakan. Ada api, ada minyak atau tidak ada minyak. Dan ketika gadis bodoh itu, gadis pintar datang, dijemput, ya ketika sang mempelai sudah datang, dijemput, mereka bisa masuk dalam rencana ketujuan yang akan dilakukan. Tetapi yang gadis-gadis bodoh ini tidak punya api, tidak punya minyak. Jadi mereka tidak bisa sampai pada tujuan akhir. Ibu-ibu mau dibilang sebagai ibu-ibu yang bodoh atau ibu-ibu yang pintar. Tentu pengen ibu-ibu yang pintar ya. Jadi jangan lupa hanya satu pembedanya, punya minyak, tidak punya minyak. Ya, artinya kita punya bekal atau tidak punya bekal, punya minyak atau tidak punya minyak. Hanya satu yang membedakan. Kalau kita disebut sebagai dalam ilustrasi bahwa kita adalah perempuan, adalah gadis-gadis yang pintar, bukan gadis-gadis yang bodoh. Dan ini berbicara tentang sesuatu yang dalam. Sesuatu di mana kita harus membangun sebuah ruang private. Di mana Bapa dengan firman-Nya dan hanya ada saya dan Bapa di dalam ruang private itu. Di mana tidak diganggu oleh segala sesuatu. Gangguan paling repot apa? Itu tuh mana tuh HP kita ya. Rasanya HP itu sudah menjadi alat kontrol pikiran kita. Begitu nggak ada HP kita pusing, kita kelabakan. Ya jadi itu memang kadang-kadang kita harus menenangkan, membuang, harus puasa dari HP, puasa dari hal-hal yang mengganggu. Ibu-ibu yang paling repot adalah ketika kita pagi-pagi, anak-anak satu sudah minta ini, satu minta itu. Biarpun kadang-kadang kita pikir kalau anak-anak kita sudah besar, tidak direpotkan lagi kita sebagai ibu ya. Ternyata masih ibu-ibu, mereka masih bilang, "Mah, masih ingat gak tas saya di mana? Barang saya di mana? Mama ini enggak." Jadi tetap aja ya. Jadi sekalipun anak-anak kita sudah besar, ternyata mereka tetap membutuhkan ibunya, tetap perlu. Dan tapi kita tetap perlu membangun sebuah keintiman. Di mana sebuah keintiman, sebuah secret room. Di mana hanya ada saya dengan Tuhan. Tidak ada yang lain mengganggu saya. Sehingga saya bisa merasakan sebuah keintiman. Apa yang menjadi pikirannya Tuhan, itu mengalir dalam pikiran saya. Tapi memang tidak mudah, ibu-ibu. Saya ingat dulu beberapa hamba Tuhan mengatakan dia perlu waktu kira-kira 15 menit untuk mendiamkan semua suara-suara. Suara hati saya, suara telinga saya, suara HP saya, suara macam-macam untuk dengan tenang masuk di dalam hadirat Tuhan. Atau ibu langsung ketemu Tuhan, langsung duduk, langsung masuk hadirat Tuhan. Wah luar biasa itu ya, luar biasa. Saya beri jempol ya semua. Tapi kita perlu kadang-kadang menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, membuang semua cara perasaan-perasaan dan banyak hal di mana kita perlu tenang dan supaya kita dengar dengan akurat apa menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan. Mudah membaca firman Tuhan, seringkali kita bisa membangun sebuah misalnya Alkitab, membaca Alkitab, tapi seringkali dia tidak menjadi kekuatan, tidak menjadi sebuah power, energi bagi kita. Kenapa kita tidak membangun sebuah keintiman? Keintiman itu hanya saya dan Tuhan di situ.
Secret room di mana Tuhan. Kita membangun sebuah pujian, penyembahan, doa dan gaya hidup. Kemudian latih dan kobarkan karunia Roh Kudus. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua punya karunia Roh Kudus yang mungkin spesifik diberikan Tuhan. Tetapi karunia Roh Kudus itu harus dikobarkan. Karena firman Tuhan katakan kobarkan terus, nyala api. Dan supaya kita harus dengan kobarkan, kita tidak hanya berdoa, tapi kita harus praktekkan. Firman Tuhan bagaimana kita bisa karunia membedakan roh. Karunia itu bekerja ketika saya mulai memberikan misalnya pelayanan saya, mulai melayani baru dia bekerja. Seringkali karunia tidak bekerja karena kita tidak turun lapangan. Kita tidak melakukan sesuatu sehingga tidak terjadi karunia-karunia itu. Tapi kalau ketika kita turun, kita melayani Tuhan, kita akan lihat bagaimana karunia-karunia Tuhan bekerja. Yang lain lagi satu yang penting, menjaga kekudusan hidup kita dan membangun sebuah kekuatan dalam kesehatian. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih, kita membangun kesehatan itu tidak mudah. Tapi kalau saudara saya punya api, kemudian saudara saya yang lain punya api, ketika kita membangun kekuatan ini, kita akan merasakan sebuah kesehatian. Dan mungkin saya lemah lesu, ketika saya dikobarkan, saya akan merasakan kobaran api yang luar biasa. Kita akan lihat bahwa roh itu menyala-nyala. Setiap hari kita akan merasakan bagaimana di dalam Roma dikatakan roh itu menyala-nyala. Membakar hati saya. Membuat saya semakin rindu untuk terus melayani Tuhan. Saya kagum dengan orang-orang yang sampai seumur hidup dia terus melayani Tuhan. Tidak mudah menjaga hati kita terus untuk Tuhan. Kita mungkin bertambah umur kita mulai merasa aduh saya sudah mulai sakit-sakitan ini, saya sudah mulai begini, ada banyak excuse buat kita. Tapi ketika kita punya api, dia tidak mengenal umur. Api itu tidak mengenal bisa diberikan oleh kepada anak-anak, dia bisa diberikan kepada orang-orang muda dan api itu juga bisa diberikan kepada orang tua. Kepada semua orang yang mencari Tuhan. Dan dia akan membuat kita bisa melihat bagaimana api itu tetap menyala di dalam hati ibu-ibu, bagi bapak-bapak kebetulan tidak ada di tempat ini. Tapi kita bisa menyalurkan bapak-bapak api yang kita punya kepada bapak-bapak, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang sekitar kita. Ya, dan kita akan lihat mungkin ini satu yang saya ingin bagikan. Nah, ini refleksi. Masih ingat di mana kita ini foto ini? Ada yang masih ingat? Di mana? Ini Virtus Woman 2019. Ada ratusan ibu-ibu, ratusan perempuan yang luar biasa. Yang hebat, yang punya hati, yang bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan visi Tuhan. Dan kita rindu bahwa ini bukan hanya momentum. Tapi sebuah gerakan yang tidak selesai. Tidak berhenti sampai hari ini. Apa yang kita terima pada waktu kita retreat Virtus Woman, kemudian retreat, macam-macam kegiatan itu tidak membuat kita berubah. Dan tadi kita akan lihat sama-sama satu GKKD 5 kali. Tidak hanya sebuah visi atau slogan. Kita pinter ngomong, ingat selalu ya, saya sampai sudah hafal luar kepala ini gara-gara tiap hari. Tapi itu jadi sebuah kehidupan. Kita akan lihat demonstrasi pekerjaan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Dan itu bukan sekedar ditulis di atas kertas, di atas PowerPoint ini bahwa satu-satu. Tapi kita akan mengalami. Ibu-ibu setuju dengan saya? Kita akan mengalami satu percepatan rohani karena kita punya api yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ketika kita menjaga api kita tidak lagi bicara itu sesuatu. Ini sudah tahun kedua, harusnya kita punya berapa ya? 1.500 ekotim berapa? CRNA berapa kita punya jemaat? 17.000. Itu dalam setahun setengah. Baru naik 2.000. Masih terlalu sedikit ya, belum 1-1, baru 0,2 kali itu, masih sedikit, belum mencapai. Ayo kita semangat lagi, baru 0,2. Waduh,
masih 2.000 dari sini. Dan kita belum berhasil, kita belum. Kalau itu visi dari Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan orang-orang dilayani. Maka kita akan melihat percepatan yang terjadi dan akan terjadi banyak hal di luar ekspektasi kita. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia. Visi ini bukan visi manusia. Kalau visi ini datang dari manusia, dengan mudah terlupakan. Dengan mudah kita tidak kerjakan. Tapi kalau visi datang dari Tuhan, maka api itu akan mengingatkan kita. Saya harus selesaikan visi ini. Saya harus selesaikan visi ini. Ada dorongan kuat dari dalam untuk kita menyelesaikan. Bukan karena sinode yang punya visi, tapi karena ini visi yang dari Tuhan. Visi yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan mengalami. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang sekalian, kita akan katakan menyala, membara, menggemparkan. Apa yang ibu-ibu ingin gemparkan? Apa yang kita mau bakar? Apa yang kita mau menyiapkan api yang besar di sekeliling kita? Untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Saya mau minta tolong sama MC Ibu Lena, boleh menemani saya? Kita akan bersama-sama menyampaikan tentang visi 111 itu ya. Oke, silakan adanya. Ibu-ibu sekalipun di tempatnya tolong dengan sekalipun tidak di ini, tapi ibu-ibu berdiri, kita sama-sama mengatakan, ya, saya buka ini ya. Cek. Maaf, saya suaranya volumenya nggak bisa diperbesar lagi. Tapi kalau Ibu Lena ini volumenya bisa diperbesar 2 kali, 3 kali dari saya ya. Oke, ibu-ibu, supaya vibes-nya semakin terasa, boleh dibuka mute-nya. Nanti kalau saya bilang GKKD, dibuka dulu mute-nya ya. GKKD, semua sama-sama katakan 111 GKKD 5 kali. Menyala, membara, menggemparkan. Gitu ya. Latihan dulu Ya. Oke, latihan dulu, dibuka mute-nya ya. GKKD 111 GKKD 5 kali. Itu baru percobaan ya. Gayanya gimana menyala, membara, menggemparkan. Menggemparkannya tangannya 2 ya. Oke. Menggemparkannya begini, menggemparkan. Mana sih anak? Oh ya, singersnya tolong maju ke depan. Pakai gaya, sini. Gitu ya. Kalau saya bilang GKKD, coba ibu-ibu singer. Jadi menyalanya gini ya. Menyala, tangan kanan, membara, menggemparkannya, menggemparkan. Siap. Oke ya. Oke. GKKD 1 kali menyala, Bandung kami mengirim api ya. Dari tempat-tempat lain kami mengirim api buat ibu-ibu sekalian yang di Bandung maupun tempat-tempat lain ya. Kita ulang, silakan mau diulang lagi. Yang terakhir, sekali lagi. Ibu-ibu biar resepnya. Oke ya, sekali lagi ya. Dengan roh yang menyala-nyala. GKKD 1 GKKD 5 kali. Berikan kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saya berharap di ending ini ibu-ibu bisa merasakan suatu kobaran api yang luar biasa ya. Semua rekan-rekan kita ada di sekitar 400 orang menyampaikan sebuah visi besar, menyala, membara, dan menggemparkan. Baik, ya, semangat lagi dan kita rindu bahwa pekerjaan Tuhan semakin besar di tengah-tengah kita. Luar biasa kita akan menyaksikan pekerjaan Tuhan karena kita punya api dan kesepakatan dengan Tuhan tentang visi yang Tuhan berikan. Kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami bangga karena Kau memberikan api kepada kami, Kau memberikan minyak kepada kami, Kau memberikan visi kepada kami, Kau memberikan kegerakan di dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah berhenti, unstoppable di dalam menyelesaikan rencanamu. Kami berdoa supaya hari ini Tuhan, Kau menaruhkan, membakar hati kami kembali, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa, gembala-gembala yang pasif, gembala yang melakukan segala sesuatu dalam rutinitas, tapi kami terus melakukan di dalam hikmat, di dalam kuasa, di dalam kegerakan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Dan kami boleh mentransferkan api Roh Kudus kepada orang-orang yang kami layani, kepada anak-anak rohani kami, kepada jemaat, bahkan kepada kota-kota, daerah-daerah lain, supaya terjadilah pekerjaan Tuhan yang besar, api yang menyala di mana-mana. Kami berdoa sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang bekerja, sebagai istri gembala, kami semua tidak pernah menjadi lelah, tapi kami tidak berhenti, tapi kami terus bekerja dan melayani Engkau. Tidak kendor kerajinan kami. Kami berdoa supaya Engkau yang menolong kami di dalam segala hikmat, di dalam segala dalam pengurapan yang semakin besar. Karena kami tahu kami harus menyelesaikan banyak bangsa-bangsa, banyak suku-suku bangsa, banyak tempat-tempat yang masih menantikan Engkau Tuhan. Di mana Injil harus disampaikan, kemana kabar baik harus dinyatakan. Kami berdoa Tuhan, buatlah kami bertekun di dalam Engkau. Kalau ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami datang dengan kerendahan hati kepada Engkau. Kami rindu membangun sebuah keintiman yang dalam dengan Engkau. Apa yang Kau rasakan Tuhan, itu kami rasakan. Apa yang Kau pikirkan, itu yang kami pikirkan. Apa yang menjadi beban hatimu, itu jadi beban hati kami juga Tuhan. Kami berjalan beriringan dengan apa yang menjadi visi Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya kami semuanya mempunyai hati yang semakin dekat dengan Engkau. Pengenalan yang semakin dalam. Kami tahu bahwa sekeliling kami bisa berubah. Sekeliling kami terjadi banyak kegoncangan. Tapi kami tidak pernah bisa digoncangkan. Karena Kaulah yang menyertai kami. Api-Mu menjaga hati kami. Pengurapan semakin berkobar-kobar di dalam hati kami. Supaya kami boleh menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang, kepada sekeliling kami. Dan kami akan memuliakan Engkau. Nama-Mu yang besar, yang dahsyat itu dikenal dan dimuliakan di setiap suku, kaum, dan bahasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada rekan saya. Ya, terima kasih Ibu Ivon. Boleh dong kasih reaksinya, boleh kasih love, boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih ya, luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Baik ibu-ibu dan rekan-rekan semua, saat ini kita akan memasuki sesi games ya. Jadi mari kita rilekskan tangan kita, karena nanti yang akan bekerja adalah jari-jari kita. Ayo coba digini-gini dulu tangannya, supaya sedikit rileks. Ya, perkenalkan saya Christine Ipeh yang akan menemani ibu-ibu dan saudara sekalian dalam sesi games kali ini. Saya akan sampaikan beberapa peraturannya. Yang pertama, ya, hadiah akan diberikan berupa e-money sebesar Rp100.000 dan akan ditransfer setelah selesai acara. Jadi mohon dipastikan untuk menuliskan nama serta PD dan wilayahnya dari mana ya, supaya tidak tertukar kiriman e-money-nya. Kemudian yang kedua, jawaban nanti pertanyaan akan disampaikan dan jawabannya silakan ditulis lewat kolom chat ya. Jadi nanti kategori pemenangnya adalah yang menjawab dengan benar dan paling cepat. Kemudian yang terakhir adalah pada saat akhir acara akan disampaikan pengumuman pemenangnya ya. Dan ibu-ibu sudah siap, rekan-rekan semua sudah siap? Coba kasih jempolnya dulu di layar. Saya pengen memastikan semua dari Sabang sampai Merauke sudah ready. Iya, puji Tuhan. Nah, supaya semuanya adil merata ya, kita akan bagi pertanyaannya tuh berdasarkan PD-PD-nya ya. Pastikan ibu-ibu rekan-rekan semua tahu saya itu PD berapa gitu ya. Kalau nggak tahu boleh WA dulu gembalanya kali ya. Pak, Bu, kita di PD berapa ya? Seperti itu. Oke, pertanyaan pertama sudah siap ya? Pertanyaan pertama ini khusus untuk daerah mana ya? Sebentar.
Oke, pertanyaan pertama untuk daerah yang paling jauh. Nah, ini untuk PD 9. Ya, PD 9 siap-siap. Rekan-rekan yang PD 1 sampai 8 dukung doa ya. Ini buat PD 9 supaya mereka bisa menjawab dengan benar dan tepat. Ya, PD 9 wilayah daerah Maluku dan Papua. Pertanyaan pertama boleh ditampilkan? Iya, ini sudah ada gambar ya. Gambar ada air, ada anggur, ada orang menikah. Apa ya? Pertanyaannya, sebutkan perikop atau cerita Alkitab tentang gambar ini. Silakan. Jawabannya saya akan dibantu oleh Ibu Lloyd ya untuk mengecek jawabannya. Apakah sudah ada yang menjawab? Wah, Ibu Lloyd kerjanya cepat, langsung naik atas ke bawah lagi lihat siapa yang jawab paling benar. Ya, saya menunggu kode dari Ibu Lloyd ya. Wah, panjang ya. Jawabannya panjang ya, banyak ya. Ada gambar air, anggur, orang menikah. Apakah jawabannya? Ya, ini cerita di Alkitab. Pasti tahu dong, tentunya semua tahu ya. Oke, sudah ada jawabannya ya. Pastikan nanti pemenangnya akan diumumkan, jadi ibu-ibu dan rekan-rekan semua jangan tinggalkan tempat duduk ibu-ibu semua. Oke, pertanyaannya kedua ya. Ini pertanyaan kedua. Nah, ini gabungan nih untuk PD 1 dan 2 ya. Untuk PD 1 dan 2 Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau, Batam dan sekitarnya ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua adalah tebak benda dalam Alkitab ya, makanan kekinian dari ayat yang muncul di layar ya. Oke, dari Ulangan 8 ayat 3. Ya, kata benda apa? Makanan kekinian ya. Satu pemenang ya. Untuk PD 1 dan 2 ini. Yang jawab PD 1 dan 2. Ayo rekan-rekan di PD 1 dan 2. Silakan ketik dengan cepat. Ya. Sudah ada jawabannya? Ya, rekan-rekan harus buka dulu Alkitabnya ya. Harus buka dulu Alkitabnya. Ulangan 8 ayat 3 apa ya? Sudah ada pemenangnya satu orang. Oke, kira-kira siapa? Tunggu di akhir acara. Kemudian masih PD 1 dan 2 lagi. Masih PD 1 dan 2 di pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga adalah susun huruf berikut menjadi sebuah nama kitab. Wah, ini sih mudah banget ya. Ayo jempolnya bergerak dengan cepat. Kira-kira apa jawabannya? Oh sudah, wih keren banget PD 1 dan 2 sudah langsung ada jawabannya. Oke, keren banget dan sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. PD 1 dan 2 sudah ya, tolong tahan jarinya. Sekarang adalah PD 6. Wah, PD 6 ada Semarang, Jogja dan Surabaya. Ya, pertanyaannya ini siapakah aku? Boleh muncul? Dompetku tipis tapi hatiku tebal. Tapi aku cuma bisa kasih 2 peser. Tebak siapakah aku? Ayo jawab, pasti tahu, sering banget ini cerita Alkitab kita dengar ya. Wih keren banget, Semarang, Surabaya, Jogja sudah tahu jawabannya. Siapa? Tunggu jawabannya nanti pemenangnya di akhir acara. Oke, pertanyaan kelima untuk PD 8. Dari Bali, Kupang, Manado, Kendari, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Oke, nomor 5. Sebentar. Oh, sambung lirik lagu. Nah, rekan-rekan ibu-ibu yang dari PD 8. Ya. Ya, betul. PD 8, tolong didengarkan lirik lagu ini. Kemudian jawabannya
lirik selanjutnya tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, saya minta tolong Kak Lena boleh bantu saya untuk ya. Ku terhubung denganmu. Iya, Nana, silakan isi sendiri ya. Jawabannya apa? Sudah ada Kak? Ayo Bali, ayo. Biasanya tuh kita kalau nginget lagu, diinget lagi. Ku terhubung denganmu, gitu ya. Diinget lagi dari awal gitu ya. Sudah ada jawabannya, mantap banget. Bali, Kupang, Manado, keren ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Untuk PD, wah ini sih atuh. Hayu, orang Bandung, Cimahi, Sumedang, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Karawang, Kuningan, Subang. Semangat ya, harus lebih cepat ya jawabannya ya. Oke, pertanyaannya yang nomor 6. Tebak nama benda dalam Alkitab yang ada tertulis di dalam kitab Matius 19 ayat 24. Ya, benda apakah itu? Ayo buka Alkitabnya. Coba dilihat katanya apa ya di situ. Ini istilah ini sering banget kita dengar. Apa ya? Apakah sudah ada? Sudah ada pemenangnya. Wih, jawabannya langsung. Wih, ada huruf kecil, ada huruf besar, panjang ya. Sudah cukup. Sekarang ya, pertanyaan nomor 7. 7 untuk PD 7. Dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara. Siap-siap ya. Nomor 7. Siapakah aku? Wih, tebak lagi nih. Tebak tokoh. Aku ketemu Yesus. Awalnya sih cuman mau ambil air. Pulangnya bawa air hidup. Siapakah aku? Ayo, pasti bisa. Yang Kalimantan. Wih, Kalimantan sih banyak banget itu ya. Ayo. Ya, Ibu Lohi itu bekerja keras loh. Dari tadi nggak ngedip loh dia. Ngeliatin, nge-scroll atas bawah. Siapakah? Sudah ada pemenangnya. Wah, niatnya ngambil air. Malah dapat air hidup. Iya, sudah ada pemenangnya. Kita lihat nanti ya dari Kalimantan mana yang akan dapat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 8. Untuk PD 3. Jambi, Sumatera Selatan, Bangka, Bengkulu, Lampung. Ya, pertanyaannya adalah susun huruf menjadi sebuah nama di Alkitab. Nama kitab ya, silakan. Wah, cepet banget ini sih. Wih, langsung. Siapakah? Dari PD 3 yang akan mendapatkan hadiah. Sudah ada? Sudah, terima kasih ya PD 3 luar biasa sekali. Dan yang terakhir pertanyaan nomor 9. Tapi Ibu keren loh, semua pertanyaan dari nomor 1 sampai 8 tuh terjawab habis gitu ya. Sekarang pertanyaan terakhir untuk nomor 9, untuk PD 4. Banten, Serang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok ya. Oke, disiapkan jari-jarinya. Oke, munculkan gambarnya. Ya, tebak. Ini cerita di Alkitab tentang apa? Perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Ada domba, ada gembala. Ada satu domba yang terpisah. Cerita tentang apa ya? Perumpamaan tentang apa ya? Oke. Ya. Ibu Loid, terus scroll atas bawah, kira-kira siapa jawaban yang paling tepat ya? Adakah? Sudah adakah pemenangnya? Sudah. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu dan rekan-rekan semua dari PD 1 sampai PD 9. Dan pastikan jangan meninggalkan tempat duduk Anda karena nanti di akhir acara kita akan sampaikan nama-nama pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Saya kembalikan kembali.
Baik, terima kasih Ibu Christine yang luar biasa. Semakin menyala, membara, menggemparkan. Baik ibu-ibu, acara kita sudah hampir selesai. Sebelum ditutup dengan doa berkat dan beberapa pengumuman, kita akan melakukan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Mohon untuk dibuka kameranya. Kemudian kita ada 8 screen. 8 screen ya, boleh? Oh sorry, 7 screen. Nanti akan diinfo kalau sudah screen 1, screen 2 nanti akan diinfo. Baik, sudah dibuka semua kameranya supaya terlihat wajah-wajah yang antusiasnya. Oke, untuk yang di Bandung boleh ke depan. Termasuk Pak Ketum boleh. Ada Pak Ketum di sini. Sambil nanti kita mengucapkan happy birthday buat Pak Ketum hari ini. Silakan Pak Ketum. Oke. Bagaimana Ibu Lloyd? Sudah siap? Siap-siap screen yang pertama ya. Sudah, screen 1. Oke, next screen yang kedua tetap ditahan ya ibu-ibu. Karena kita nggak tahu screen yang kedua yang mana. Tetap ditahan ya. Screen kedua. Oke, selanjutnya screen yang ketiga. Oke, screen yang keempat. Selanjutnya screen yang kelima. Oke, yang keenam. Ya, terakhir ya, tahan ibu-ibu, screen yang ketujuh. Oke, terima kasih semuanya. Puji Tuhan, kita sudah melakukan foto bersama. Pengumuman pertama, sudah di-share untuk feedback. Pengisian linknya sudah di-share lewat Zoom ya, tolong ibu-ibu diisi. Semua peserta sudah terima ya. Oke, ada feedback untuk acara ini, tolong untuk diisi ya. Oke, tim multimedia sudah di-share sudah? Sudah? Oke, baik. Ya, sebelum kita akan terima doa berkat dari Mom Eli dan kemudian closing oleh Ibu Marsinta, tadi saya sudah sempat spill sedikit bahwa hari ini ketum kita ulang tahun, ya. Jadi kebetulan di tempat ini Pak Ketum datang, boleh maju ke depan, kita mau say happy birthday buat Pak Ketum yang luar biasa, menyala, membara, menggemparkan. Baik, ibu-ibu boleh dibuka mute-nya. Say happy birthday buat Kotim yang luar biasa. Terima kasih sudah ulang tahun Kotim. Nyanyi dulu dong. Oh, nyanyi dulu ya. Oke, nyanyi dulu katanya Grace, sebentar nyanyi dulu. Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Kotin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti sekalian didoakan oleh Mom Eli ya. Baik, ibu-ibu sebelum doa berkat, pengumuman untuk pemenang, saya persilakan Ibu Christine. Ya, ibu-ibu dan rekan-rekan semua, di hadapan saya sudah ada nama-nama pemenang dan juga Ibu Loid dari tim panitia sudah share di grup ya, di kolom chat ya. Tapi saya akan menyebutkannya kembali. Dari PD1 yang menang adalah Ibu Mona dari Batam. Kemudian dari PD2 ada Ibu Ristani dari Batam. Dari PD3 ada Ibu Esti Wulandari Bandar Jaya. Dari PD4 Ibu Priska dari Bekasi. Dari PD5 ada Ibu Eri dari Purwakarta. Dari PD6 ada Ibu Joyce dari Lawang. Dari PD7 ada Ibu Elfrida dari Banjarbaru. Dari PD8 ada Ibu Pilia dari Bali. Dan dari PD9 ada Ibu Linda Tera dari Sentani. Dipastikan nanti dari panitia akan mengirimkan e-money ke nomor e-money Anda. Baik e-wallet maupun nomor rekening. Terima kasih. Baik, ibu-ibu, kita mau selesai acara ini. Rasanya pengen berlama-lama tapi waktunya sudah habis ya. Nanti kita habis kuota kalau diperpanjang lagi ya. Nanti kita lanjutkan dengan berikutnya. Baik, saya persilakan untuk doa berkat Mam Eli. Kita sama-sama berdoa. Kemudian jangan langsung close tuh pulang, tutup karena nanti ada pengumuman. Silakan Mam Eli, kita akan berdoa. Mari semua kita mengangkat tangan. Ibu-ibu hebat seluruh Indonesia dan yang di luar Indonesia, kita mau menutup dan berdoa berkat. Bapa di dalam nama Yesus, ibu-ibu semua dari Sinode GKKD Jakarta yang punya visi 111 menjadi 5 adalah di tempat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami adalah orang-orang yang diberkati karena sudah ada api dan seperti yang tadi kami dengar firman Engkau, kami sudah memilikinya dan kami menjaganya. Kami di tempat Allah bergerak dengan kuasa Engkau di Indonesia, penginjilan di mana-mana, di Eropa, di Amerika, seluruh dunia, penginjilan sedang besar-besaran. Karena itu kami mau ikut Tuhan menjadi tempat jawaban untuk Indonesia. Kami mau bawa api Tuhan melalui ibu-ibu sebagai penolong dari suaminya untuk melakukan visi di setiap pelayanan. Hamba memberkati di dalam nama Yesus. Juga untuk ketum yang ulang tahun saat ini. Api melanda seluruh GKKD, ada impartasi api kuasa Roh Kudus. Dia diurapi oleh Roh Kudus, api yang menghanguskan, tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa stop. Engkau sudah pilih dia, engkau memimpin dia, membawa semua jajaran GKKD Penatua, semua bapak, semua pemimpin pelayan diaken jemaat bersatu melakukan kehendak engkau. Karena itu hamba berkati dia. Kami semua ibu-ibu memberkati dia, mendoakan dia supaya engkau yang tidak berubah selama-lamanya, kami tidak berubah selama-lamanya, memiliki janji engkau dan kami terhubung dengan engkau. Itu juga untuk ketum dan juga untuk ibu-ibu, diberkati semua, semua menyala, semua membakar, semua menggemparkan, tidak ada yang diam.
Sekarang masanya gereja Engkau dinyatakan. Mana ibu-ibu yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Sekarang sedang dinyatakan. Kami sedang perang Tuhan. Kami tidak santai. Kami tidak dingin. Kami berapi-api oleh karena saat ini akhir zaman. Di mana-mana kami sudah lihat Tuhan. Orang yang berapi-api yang bisa berdiri. Karena itu hamba memberkati semua ibu-ibu. Berkat Allah, api dari Roh Kudus turun atas semua dengan kuasanya, dengan kasihnya kepada setiap ibu-ibu di tempat ini. Di seluruh jajaran Indonesia, timur, barat, utara, dan juga di bangsa-bangsa. Hamba memberkati setiap pelayanan mereka. Hamba memberkati setiap keluarga mereka. Hamba memberkati setiap apa yang mereka saat ini jalankan Tuhan. Yang punya masalah hari ini juga dijawab oleh Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Roh Kudus yang ajaib. Keluar masuknya diberkati oleh Engkau. Mereka ikut Tuhan tiang awan, tiang api. Mereka semua tahu suara Engkau Tuhan. Mereka semua orang-orang yang peka di dalam Engkau. Api Roh Kudus mengurapi ada di dalam mereka. Hubung dengan kami semuanya. Sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami yakin Tuhan visi berjalan. Kami yakin kami semangat Tuhan. Kami yakin api menyala-nyala di dalam setiap gereja di Sinode GKKD. Terima kasih Tuhan, juga di setiap gereja, di daerah, di pegunungan, di desa-desa, ditembus Tuhan. Ada breakthrough luar biasa. Indonesia mengutus Tuhan dari GKKD dan juga keluar Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berapi-api Tuhan. Menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih, diberkati semua ibu-ibu yang hebat dengan api Roh Kudus dan menjaganya dan diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Mama Eli. Terima kasih. Sekarang kita Terima kasih Mama Eli. terima kasih Mama Eli. Mami Eli. Terima kasih Ibu semua. Ya, Kita akan terima closing kasih. dengan pengumuman. Silakan Ibu Marsinta. Baik, itu woman. Terima kasih. Api melahirkan api. Mari jaga api. Terus apinya menyala, bara, dan menggembarkan. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan perkenanannya sehingga pertemuan malam hari ini dapat terrealisasi. Yang kedua, terima kasih untuk Ibu Yvonne sebagai narasumber kita malam hari ini. Kita diberkati dan semakin dibakar lagi untuk terus menyalakan api dan menjaga nyala apinya. Terima kasih kepada pengayom divisi wanita, Mam Eli, Ibu Elsa, Ibu Yvonne untuk nasihat dan doanya bagi divisi wanita. Terima kasih untuk Ibu Erna, Ketua Divisi Wanita, dan seluruh tim pengurus untuk doa dan terus kerja kerasnya untuk mengerjakan kegerakan di Divisi Wanita. Terima kasih kepada semua peserta Virtuous Woman dari PD1 sampai PD9 yang sudah menyamakan agenda sehingga dapat bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Lena dan tim Praise and Worship dan juga yang membawakan kuis ya, sangat membawa kita kepada keceriaan dan gembira. Dari GKKD Bandung sudah memimpin kita menikmati hadirat Tuhan dan mendapat jamahan Tuhan. Terima kasih kepada tim supporting yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi berkontribusi untuk melancarkan acara ini sehingga acara malam ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Agenda divisi wanita selanjutnya dalam waktu dekat adalah akan ada pertemuan di kelompok PD masing-masing. Info tentang pertemuan ini akan di-share di grup PD. Baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan ini, akan dihitung dengan lambat 1 sampai 10, bisa menyapa, dan dalam hitungan 10, host akan mengakhiri pertemuan ini. Sampai bertemu kembali
Terima kasih. memberkati. semua. Semuanya dari Terima kasih bangsa semua. bangsa Terima dari kasih Bu Terima Sinta. kasih. Terima Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih host. Shalom. Satu-satu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua teman-teman. Silakan host untuk mengakhiri pertemuan ini. Semuanya Tuhan memberkati. God bless you. God bless. Nggak daftar nih kok. Ya.